Langit sore di Jalan Trunojoyo menggantung kelabu. Rintik hujan turun malas, menari-nari di atas genteng rumah Dela Soekardi. Di dalam rumah bergaya kolonial yang telah direnovasi separuh modern itu, Dela merapikan meja belajar sambil sesekali melirik jam dinding. Sudah pukul 4:10. Bima belum datang. Sejak pertama kali membuka pintu rumah untuk pemuda berusia 22 tahun itu, Dela tahu ada sesuatu yang akan berubah. Sorot mata Bima yang jernih, cara bicaranya yang lugas namun lembut, serta senyum kikuk yang tak dibuat-buat. Semua itu perlahan-lahan menggoyahkan dinding hati yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya dari luka masa lalu. Tak lama, suara bel menyentak lamunan. Dela membukakan pintu, dan di ambang hujan, berdirilah Bima, mengenakan jaket denim basah dan ransel yang sudah lembab. Ia menyunggingkan senyum yang membuat dada Dela menghangat. Entah karena kagum atau gelisah. "Maaf Bu, macet di Ngagel," ujarnya, menunduk sedikit. Sopan. Butiran air hujan terlihat masih menitik dari ujung rambutnya. "Masuk dulu. Cepat ganti baju, nanti masuk angin," jawab Dela, berusaha terdengar setenang mungkin. Bima mengganti bajunya dengan kaos cadangan yang selalu ia titipkan di rumah Dela. Saat keluar dari kamar kecil, aroma tubuhnya yang baru mandi hujan dan sabun Dela berpadu, menimbulkan suasana yang sulit dijelaskan. Dela menarik napas panjang dan mulai membuka catatan kuliah Bima. Namun malam itu, diskusi mereka tentang teknologi MRI berubah arah. Ujung tangan mereka saling bersentuhan ketika Dela menunjuk diagram. Sebuah kejutan listrik melintas. Bima terdiam, lalu menatap mata Dela. Mata itu tak lagi seperti milik seorang guru. Ada langit mendung di dalamnya, yang menunggu disibakan pelangi. "Bu Dela," suara Bima pelan, hampir berbisik. Dela tak menjawab. Ia hanya menoleh, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu dalam kecupan ragu-ragu namun berani. Hujan di luar mengguyur semakin deras, tapi dunia mereka berhenti. Bima dan Dela saling berpandangan dalam jarak yang nyaris tak bersekat. Ada jeda hening yang aneh, seperti waktu menahan napasnya sendiri. Namun di tengah diam itu, tubuh mereka mulai bicara. Bukan dalam kalimat-kalimat verbal, melainkan lewat bahasa kulit, napas, dan detak jantung yang menggila. Dela menarik diri pelan, seolah ingin menegur dirinya sendiri. Tapi tangan Bima sudah menggenggam jemarinya. "Saya nggak tahu ini apa Bu, tapi saya ngerasa ada sesuatu yang saya cari di sini." Kata-kata itu seperti angin hangat yang menyusup ke ruang rahasia dalam dada Dela. Ia mengangguk, meski suara batinnya berteriak. Seorang wanita 35 tahun tak boleh membiarkan diri hanyut pada ketertarikan seorang mahasiswa. Tapi kenyataan tak sesederhana hitam putih. Sore-sore setelahnya, pertemuan mereka tak lagi sebatas belajar. Ada kopi yang diseduh dengan detak jantung. Ada tawa kecil saat Bima menggoda Dela dengan pertanyaan bodoh. Dan selalu ada aroma tubuhnya, hangat dan segar, yang perlahan menjadi candu bagi Dela. Di balik kemeja kasual dan tubuh mudanya, Dela menemukan keteduhan yang tak pernah ia rasakan dari pria seusianya. Suatu senja di hari Sabtu, ketika kota Surabaya mulai redup oleh kabut sore, mereka duduk di ruang baca. Bima menghampiri Dela yang sedang membaca. Ia berdiri di belakang kursi, dan tangannya menyentuh pundak Dela. Pelan, tak memaksa, namun menyelami. Dela tak bergerak, membiarkan sentuhan itu menjelajah batas-batasnya. Dalam keheningan ruang buku itu, Dela membiarkan dirinya terjatuh ke dalam pelukan Bima. Di antara rak-rak literatur kedokteran dan meja tulis dari kayu jati, tubuh mereka menyatu dalam ritme lambat. Tak ada kata cinta, hanya desir napas yang memanggil dan menjawab. Dan di malam itu, Dela tahu, ia tak bisa lagi menyebut Bima sekadar murid. Ada dinding rahasia yang mereka robohkan bersama, dan tak akan bisa mereka bangun kembali. Senin pagi datang dengan pelan, seperti enggan menyapa Dela yang masih terbaring di ranjangnya. Matahari menyelinap malu-malu lewat celah gorden, menyentuh selimut abu-abu yang masih berantakan.
Aroma tubuh Bima yang masih lekat di bantal dan kain spray menyisakan percakapan tanpa suara. Dela memejamkan mata, mengenang malam sebelumnya. Bukan hanya desahan atau rintihan lembut yang ia ingat, tetapi cara Bima menyentuh tubuhnya dengan hati-hati, seperti membaca buku tua yang sudah lama tak dibuka. Ada diksi dalam sentuhan itu, sebuah puisi tanpa kata-kata yang membacakan cinta dengan caranya sendiri. Di bawah selimut, mereka tak hanya berbagi tubuh. Mereka saling menelusuri luka lama, saling membungkus kegelisahan yang tak pernah sempat mereka ucapkan. Dela yang dulu takut terluka, kini merasa aman dalam rengkuhan seorang lelaki muda yang seharusnya ia jaga jaraknya. Setelah Bima pamit pagi itu, Dela duduk sendiri di ruang makan. Cangkir kopi di depannya hanya disentuh satu teguk. Kenangan semalam membuat napasnya berat, sekaligus ringan. Namun ada ketakutan kecil yang mulai mengendap. Bagaimana jika orang lain tahu? Bagaimana jika perasaan ini tumbuh di tanah yang salah? Sore harinya, Bima mengirim pesan singkat. Besok sore saya datang ya Bu. Mau bahas tentang sistem syaraf? Atau tentang kita? Dela menatap layar ponsel itu lama. Ia tahu, tidak akan mudah. Tapi malam itu, tubuhnya, pikirannya, bahkan batinnya, sudah lebih dulu memilih arah. Surabaya kembali panas keesokan harinya. Udara siang lengket dan berat, membuat siapapun ingin bersembunyi di balik pendingin ruangan. Tapi bagi Dela, siang itu terasa lebih dari sekadar terik. Ia disergap perasaan yang belum sempat diberi nama. Di antara jadwal mengoreksi ujian praktik dan menyiapkan bahan ajar, pikirannya tetap melayang ke pesan Bima semalam. Bukan karena kata-katanya yang romantis, tapi karena keberaniannya. Keberanian seorang lelaki muda yang berani mengakui rasa, bahkan di tengah ketidakpastian. Sore menjelang, suara motor Bima terdengar di halaman. Dela menyambutnya seperti biasa, dengan senyum tenang yang berusaha menyembunyikan getar. Bima datang dengan jas praktikum berwarna putih yang setengah basah oleh peluh. Rambutnya berantakan, tapi senyumnya bersih. Maaf, langsung dari kampus. Belum sempat ganti baju, ujarnya. Dela mengangguk. Ia tak tahu apakah perasaan aneh yang menyelusup itu karena jas putih itu terlalu formal, atau karena tubuh di balik jas itu sudah terlalu akrab dengan selimut dan rahasianya. Mereka duduk berdua di ruang baca, membahas sistem syaraf seperti biasa. Tapi tak ada yang biasa dari cara Bima memandangi Dela sore itu. Setiap kali Dela menjelaskan, mata pemuda itu tak hanya menyimak kata-kata, tapi seolah-olah membaca sesuatu yang tak tertulis di wajah Dela. Sampai akhirnya, Bima membuka buku, lalu berkata pelan, "Kalau semua sistem tubuh bisa dijelaskan secara ilmiah, lalu perasaan ini kita letakkan di mana, Bu?" Dela terdiam. Ia menutup catatannya pelan. "Kalau kita bicara secara medis, mungkin di sistem limbik. Tapi kalau bicara secara manusia, mungkin di hati yang tak bisa diselami oleh stetoskop," sambung Bima. Kalimat itu seperti angin sore yang menyusup dari jendela. Dela menunduk, tersenyum kecil. Dan sebelum matahari benar-benar tenggelam, mereka kembali terjerat dalam bisu yang penuh makna. Kali ini, bukan di bawah selimut, tapi di balik jas praktikum dan kertas ujian, cinta itu tetap tumbuh diam-diam, senyap tapi kuat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran sungai yang tenang namun dalam. Bima tetap datang setiap 2 hari sekali, berdalih ingin mendalami modul neurologi. Tapi Dela tahu, yang mereka pelajari bukan cuma sistem saraf manusia, melainkan sistem rahasia dua hati yang saling terhubung tanpa restu dunia. Sore itu, Surabaya kembali basah oleh hujan. Dela menatap tetes air yang menyusuri kaca jendela, seperti mengenang sesuatu yang belum sempat selesai. Dan saat bel rumah berbunyi, ia tahu Bima sudah datang, membawa serta rindu yang belum sempat mereka eja bersama. "Masih hujan ya?" tanya Dela sambil membukakan pintu. Bima mengangguk. Rambutnya basah, pipinya dingin, tapi senyumnya hangat seperti biasa. "Saya bawa beberapa buku tambahan. Mau belajar lebih banyak soal persepsi dan impuls."
Dela tertawa kecil. Kalau persepsi tentang rindu, mungkin kita bisa bahas lebih dulu. Mereka duduk berdampingan, tak buru-buru membuka buku. Televisi menyala tanpa suara, hanya cahaya dari layar yang menari-nari di wajah mereka. Dan dalam diam yang nyaman, Bima meraih tangan Dela. Aku nggak tahu Bu, apakah semua ini salah. Tapi malam-malamku selalu terisi bayangan wajah ibu. Kadang bukan wajahmu, tapi aroma tubuhmu. Kadang bukan suaramu, tapi napasmu saat tertidur. Dela menoleh, napasnya tercekat. Ia ingin menyangkal, tapi seluruh dirinya justru menyambut pengakuan itu. Mereka bersandar, membiarkan dada bertemu dada. Tak lama, bibir mereka bertemu dalam kehangatan yang tak lagi malu-malu. Sentuhan mereka semakin jujur, semakin yakin. Di balik dinding kamar itu, malam tak pernah benar-benar sepi. Dan di malam itu, tanpa perlu kata, mereka kembali menyatu. Kali ini lebih dalam, lebih lama. Tak lagi dibayangi ragu, tak lagi dibatasi norma yang semu. Mereka hanya ingin merasa hidup. Pagi harinya, Bima tertidur di sofa dengan tangan masih menggenggam draft skripsi. Dela menyelimutinya pelan, mencium keningnya dengan hati-hati. Ada rasa haru yang tak bisa ia tampik. Seorang pemuda yang dulu hanya ia lihat sebagai murid, kini menjadi bagian dari detak hidupnya. Ketika Bima bangun, ia langsung menyalakan laptop dan membuka halaman proposalnya. Dela duduk di samping, membaca pelan sambil menunjuk bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Namun di balik diskusi itu, ada senyum-senyum kecil yang tak bisa mereka sembunyikan. Kamu tahu, bisik Dela sambil menunjuk bagian latar belakang skripsi, menulis ini seperti menulis tentang kita. Tentang sistem yang rumit, tapi kalau ditelusuri pelan-pelan bisa dipahami. Bima menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau begitu, aku ingin skripsi ini jadi hadiah untukmu. Supaya kamu tahu, semua yang aku perjuangkan, dimulai dari hari aku bertemu kamu. Kata-katanya membuat dada Dela hangat, tapi juga menakutkan. Ia tahu dunia luar tak akan semudah ini menerima cinta mereka. Tapi ia juga tahu, jika mereka terus memendam, maka cinta itu akan membusuk dalam diam. Sore itu, saat Bima pamit pulang, Dela menatap punggungnya dengan perasaan asing, sebuah keyakinan yang tumbuh dari rasa takut. Ia tahu badai akan datang, mungkin dari orang tua Bima, mungkin dari gosip sekitar. Tapi ia juga tahu, langit yang mereka pandang bersama tak pernah benar-benar kelabu. Dan dalam diam, Dela mulai menulis sesuatu di buku hariannya. Bukan catatan pengajaran, tapi jejak tentang seorang mahasiswa yang mengubah hidupnya. Hari-hari yang mengikuti terasa seperti berjalan di atas benang tipis. Di satu sisi, Dela dan Bima makin erat, tak hanya secara fisik, tapi dalam irama hidup yang mereka bangun diam-diam. Di sisi lain, bayang-bayang akan terbongkarnya hubungan mereka mulai menggerogoti ketenangan. Ketakutan bukan karena mereka salah, tapi karena dunia tidak akan mengizinkan mereka benar. Suatu siang, saat Bima tengah mengetik bab pembahasan skripsi di ruang tamu rumah Dela, suara mobil berhenti di depan pagar. Dela mengintip dari jendela, matanya melebar. Itu mobil Pak Haryono, gumamnya. Bima menoleh dengan gugup. Ayah. Dela hanya mengangguk. Detik berikutnya, bel rumah berbunyi. Dalam hitungan detik, mereka menyembunyikan buku dan laptop. Dela mengatur napas, membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya dengan rambut putih mengenakan baju batik Tejo Mukti. Sorot matanya mengekspresikan kewaspadaan. Dialah ayah Bima, Haryono Chandra Kusuma. Maaf, Bu Dela, saya ingin bicara sebentar tentang anak saya. Dela mempersilakannya masuk, meski kakinya gemetar. Bima sudah berdiri di dekat rak buku, mencoba bersikap biasa. Haryono duduk, menatap Dela lalu Bima. Saya dengar dari salah satu dosennya, akhir-akhir ini Bima terlalu sering bolos kelas. Dan saya juga tahu dia sering ke rumah ini. Tak ada yang menjawab. Bu Dela,
Saya minta maaf harus bicara terus terang. Saya tidak ingin hubungan ini berlanjut. Bima masih muda. Masa depannya panjang. Saya mohon, sebagai gurunya, ibu bisa mengambil jarak. Bima berdiri. Ayah, ini bukan urusan siapa yang lebih tua. Aku mencintainya. Dan Ibu Dela nggak salah apa-apa. Haryono menatap anaknya dengan mata kecewa. Kau belum tahu dunia, Bim. Belum cukup umur. Setelah ayahnya pergi, rumah itu terasa lebih dingin. Dela duduk diam, menatap lantai. Bu, kita akan baik-baik saja ya, bisik Bima. Dela mengangguk pelan. Tapi di matanya, ada air yang menggantung dan belum jatuh. Hari-hari setelah pertemuan dengan Haryono terasa lebih sunyi. Bukan karena Dela dan Bima berhenti saling bertemu, tetapi karena diam di antara mereka kini penuh dengan kemungkinan perpisahan. Setiap sentuhan menjadi lebih lambat, setiap ciuman lebih dalam, seolah mereka ingin mengingat semuanya. Jika kelak harus berakhir, mereka kini hadir dalam bentuk pilihan. Antara mempertahankan cinta yang tumbuh di tanah berpasir, atau melepaskannya demi restu yang tak pernah datang. Pada suatu malam yang gelap, setelah sesi belajar yang tak benar-benar fokus, Bima duduk di sisi ranjang Dela. Tangannya menggenggam buku harian wanita itu, yang diam-diam ia baca saat Dela tertidur sore tadi. Bu, aku baca tulisan ibu tadi. Tentang aku. Tentang kita. Dela kaget. Itu, seharusnya nggak kamu baca. Tapi aku bersyukur membacanya, balas Bima. Karena aku tahu, rasa ini bukan cuma punyaku. Ibu juga merasakan hal yang sama. Dela menatapnya. Mata mereka bertemu di ruang yang senyap. Pelan, Bima mengambil sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kotak kecil beludru. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana berkilau. Aku tahu ini belum saatnya. Tapi kalau harus membuktikan keseriusanku, aku siap. Dela menutup mulutnya. Tercekat. Bima, kamu masih terlalu muda. Tapi bukan untuk mencintai seseorang dengan benar. Hujan mulai turun di luar. Tak deras, tapi cukup untuk menyamarkan suara haru di dada mereka. Dela menggenggam tangan Bima, menatapnya lama. Kalau kamu yakin, kita akan cari jalan. Tapi bukan dengan sembunyi. Bukan dengan sembunyi terus. Dan malam itu, mereka putuskan satu hal. Mereka akan bicara dengan Ibu Bima. Bukan untuk meminta izin, tapi untuk menyampaikan kejujuran. Karena cinta, seberani apapun, butuh satu hal, penerimaan dan restu seorang ibu. Minggu pagi di rumah keluarga Haryono terasa seperti pagi biasa. Burung-burung di taman belakang masih berkicau. Aroma seduhan kopi masih memenuhi ruang makan. Tapi di hati Dela, badai mulai menggelegak. Tangannya dingin saat menggenggam tangan Bima dalam perjalanan ke rumah itu. Ibu Bima menyambut mereka dengan senyum hangat. Wanita itu mengenakan kebaya krem sederhana dan kerudung pastel. Sorot matanya tenang. Tapi begitu mendengar maksud kedatangan mereka, senyumnya menguap perlahan. Dela, kamu guru privat anak saya. Dan kamu tahu betul perbedaan usia kalian. Dela menunduk. Bima menggenggam tangannya lebih erat. Ibu, kata Bima, saya mencintai Bu Dela. Bukan karena dia cantik, tapi karena dia membuat saya menjadi laki-laki yang berpikir dan bertanggung jawab. Saya tidak mau bersembunyi lagi. Suasana di ruang tamu menjadi hening. Hanya suara detik jam dinding yang terasa menggema. Cinta itu tidak salah anakku, ucap ibunya akhirnya. Tapi dunia ini tak selalu mendengarkan isi hati. Dunia akan bicara, menghakimi, dan menjatuhkan. Dela mengangkat wajahnya. Saya tidak meminta restu ibu hari ini. Saya hanya ingin jujur. Karena menyembunyikan ini terlalu menyakitkan. Mata Ibu Bima mulai berkaca. Ia menatap keduanya. Cukup lama. Kalau kalian memang yakin, buktikan. Bima harus lulus tepat waktu.
Skripsinya harus selesai. Masa depannya harus utuh. Setelah itu, kita bisa bicara lagi. Dan di hari itu, di hadapan seorang ibu yang penuh pertimbangan, cinta mereka tidak ditolak, tapi diberi syarat. Sebuah ujian yang akan menentukan apakah api itu akan tetap menyala atau padam oleh waktu. Setelah mendapat kepastian tentang cintanya pada Della, Bima kembali ke kampus dengan semangat baru. Ia tahu, cintanya pada Della tak lagi harus disembunyikan, tapi juga tak boleh merusak masa depannya. Setiap malam ia mengetik skripsi, dan setiap akhir pekan ia tetap datang ke rumah Della, bukan untuk bercinta, tapi untuk belajar dan menguatkan. Della pun berubah. Ia lebih tenang, lebih sabar. Tidak lagi mendamba pelukan semata, tapi menunggu hari ketika pelukan itu akan memiliki makna yang sah. Dalam senyapnya malam, ia masih menulis di buku hariannya. Tapi kini isinya bukan kegelisahan, melainkan doa. Sebab setiap cinta, bila disertai keyakinan dan kesabaran, akan menemukan jalannya. 6 bulan berlalu. Bima lulus dengan nilai skripsi yang sangat memuaskan. Di hari yudisium, Della datang diam-diam, berdiri di barisan belakang, mengenakan kebaya biru tua yang anggun. Mereka tidak saling menyapa saat itu, tapi mata mereka saling bicara. Dan malamnya, keluarga Bima mengundang Della ke rumah. Di sana, di ruang tamu yang sama tempat mereka dulu mendapat teguran, kini ibu Bima menyambutnya dengan senyum berbeda. "Kamu masih mau mendampingi anak saya?" Della menatap Bima, yang kini duduk bersisian dengannya dengan mata bersinar. Ia mengangguk. "Dengan segala ketidaksempurnaan saya, Bu, tapi dengan seluruh cinta." 2 bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana di sebuah rumah makan kecil di Surabaya Barat. Tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Hanya cinta, keluarga dekat, dan langit yang biru. Dan di malam pertama yang sah itu, mereka tak lagi menyentuh dengan gelisah, tapi dengan ketenangan. Karena tubuh mereka kini bukan lagi rahasia, melainkan rumah. Langit di mata Della tak lagi kelabu. Di sana, ia melihat masa depan yang ia pilih sendiri. Bersama Bima, pemuda pilihan hatinya yang 10 tahun lebih muda dari usianya. Tidak semua kisah cinta dimulai pada waktu yang tepat, dan tidak semua cinta mendapat restu sejak awal. Tapi kisah Della dan Bima adalah bukti, ketika 2 jiwa saling menemukan, waktu pun belajar untuk berkompromi. Hubungan mereka tak dibangun di atas gairah semata, tapi juga ketulusan untuk menerima, belajar, dan memperbaiki. Dalam perbedaan usia, dalam sorotan masyarakat, mereka tetap bertahan. Bukan karena keras kepala, tapi karena yakin bahwa cinta yang jujur pantas diperjuangkan. Della mengajarkan bahwa seorang perempuan tak harus muda untuk dicintai dengan utuh. Dan Bima membuktikan bahwa kedewasaan tak selalu bergantung pada angka, tapi pada keberanian mengambil tanggung jawab atas pilihan hatinya. Dari kisah ini, kita diingatkan, cinta tak pernah datang dalam bentuk yang seragam. Ia bisa hadir lewat batas-batas tak lazim. Namun jika dijaga dengan komitmen dan kejujuran, ia bisa tumbuh menjadi langit yang luas, melindungi, merangkul, dan menenangkan. Jika kisah ini menyentuhmu, berikan dukunganmu dengan subscribe, like, dan share video ini ke orang-orang yang percaya bahwa cinta selalu menemukan jalannya. Tinggalkan komentarmu di bawah. Kami ingin tahu bagian mana yang paling berkesan untukmu, atau mungkin kisahmu sendiri. Karena siapa tahu, langit yang ada di matamu sedang menanti seseorang untuk menyapanya. Terima kasih telah menyaksikan cerita video inspiratif ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.